Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucap alhamdulillah wa thana dan membaca firman Allah juga sabda Nabi SAW tadi, selanjutnya beliau katakan bahwasanya kita lagi-lagi hendaklah bersyukur pada Allah. Yang pertama, Allah telah menjadikan kita sebagai manusia, putra Adam alaihissalam. Allah tidak jadikan kita sebagai binatang atau pohon dan lain sebagainya. Maka ini merupakan suatu kenikmatan yang besar di saat kita dijadikan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Yang kedua, hadirin, kita bersyukur Allah telah jadikan dia sebagai seorang muslim. Nikmat Islam tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun kecuali kepada orang yang dicintai atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, ini suatu kenikmatan yang besar yang perlu kita syukuri. Yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain dijadikan sebagai seorang muslim, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para anbiya sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kedudukan kemuliaan yang Allah berikan pada ini umat, mereka ingin untuk menjadi nabi daripada ini umat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka minta untuk dijadikan salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang manusia, begitu pula sebagai seorang muslim yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu agama. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur di mana Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Athar dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku baca dalam kitab itu, dalam Taurat, ada umat yang mana mereka ini diizinkan untuk sholat dimanapun mereka berada." Jadi maksudnya umat-umat yang terdahulu mereka beribadah di tempat yang khusus, sedangkan ini umat diizin seluruh bumi ini boleh mereka gunakan tempat untuk sholat. Maka Nabi Musa katakan, "Ya Allah, jadikan mereka itu adalah umatku." Allah katakan tidak, dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga katakan, "Ya Allah, saya dapatkan dalam kitab, dalam Taurat ini, bahwa ada umat yang mana zakat mereka yang dikeluarkan boleh dimakan oleh sesama muslim yang lainnya." Maka umat-umat yang dahulu hadirin dikatakan boleh bahwasanya zakat itu nanti diletakkan di atas gunung, kemudian kalau datang api membakar, berarti zakat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini umat, zakat mereka bukan diletakkan di atas gunung, tapi boleh dimakan oleh orang Islam yang lain atau fakir miskin. Jadikanlah mereka umatku ya Allah. Allah katakan itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ini umat yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam dalam kitab Taurat ini. Kemudian yang terakhir beliau katakan, "Ya Allah, saya dapatkan dalam kitab ini umat mereka mempunyai tugas amar ma'ruf nahi munkar. Jadikanlah mereka ini umatku ya Allah." Maka Allah katakan itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Nabi Musa alaihi salam akhirnya mendoa, "Ya Allah, jadikanlah aku salah satu daripada itu umat." Maka Allah katakan, "Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati bi kalami. Aku telah pilih kamu dengan risalah, dengan kalamku untuk manusia maksudnya umat, untuk Bani Israel. Dan peganglah fakhudh ma ataituka, pegang betul-betul apa yang aku berikan kepada kamu, itu wahyu, wa kum minasyakirin. Bersyukurlah kamu telah dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Subhanahu wa taala, jadi banyak memang kelebihan-kelebihan keutamaan daripada ini umat yang Allah jelaskan dalam kitab terdahulu, sehingga mereka para anbiya ingin menjadi nabi daripada umat. Bahkan ketika tidak dikabulkan, mereka ingin menjadi salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur tanpa kita minta, hadirin, ternyata Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadirin dalam Al-Qur'an beberapa lafaz tentang ini umat yang mana ternyata Allah gunakan untuk para anbiya sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga digunakan untuk ini umat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Wahai umat Muhammad SAW, berjihadlah kamu, berjuanglah kamu untuk agama dengan sebenar-benarnya perjuangan. Wajtabakum, dia Allah telah memilih kalian. Ini ijtiba, kata-kata memilih adalah untuk para anbiya sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah gunakan juga untuk ini umat. Jadi ini umat Allah pilih untuk membawa ini kerja atau membawa ini dakwah sebagaimana dipilihnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak mendapatkan wahyu, tapi mereka mendapatkan tugas yang sama dengan tugasnya para anbiya. Maka kata-katanya, "Wajtabakum", dia Allah telah memilih kalian.
untuk buat ini dakwah ataupun buat ini usaha agama. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, ini umat dikatakan umat yang terbaik, di mana nanti di hari kiamat tidak boleh umat masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini umat-umat yang terbaik? Karena mereka punya kerja yang terbaik sama dengan kerja para anbiya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk menjumpai manusia, memberikan manfaat pada manusia. Kalian menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kerja dakwah yang tadinya diberikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam sekarang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Allah katakan karena ini umat punya tugas yang sama dengan tugas para anbiya sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran yang Allah turunkan kepada ini umat melalui Nabi Muhammad SAW menceritakan kebanyakannya adalah dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan tentang bagaimana para anbiya berdakwah dan berdakwah. Allah tidak menceritakan bagaimana syariah-syariah para anbiya yang terdahulu dalam Al-Quran, bagaimana salat mereka, puasa mereka, zakat mereka dan sebagainya, tidak banyak. Tapi yang justru Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini umat yang dipilih untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak yang ngantuk bangun dulu insyaallah, angkat lagi kepalanya. Diangkat kepalanya dulu supaya kita tegar. Beliau katakan seperti dalam Al-Quran, Allah katakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, Inna arsalna Nuhan ila qaumi, kami telah utus Nuh alaihissalam pada kaumnya, tinggal selama 950 tahun. Dalam waktu yang panjang tersebut Nabi Nuh alaihissalam berdakwah pada kaumnya, ni'budullah wattaqu wa ati'un, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian dan taatilah aku. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan dalam Al-Quran, juga dalam Al-Quran jelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan pada Allah, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya telah berdakwah mengajak kaumku siang dan malam dan tidaklah menambah dakwah kecuali mereka semakin lari padaku. Bahkan mereka telah menutup telinganya, matanya daripada suara Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah dan mendakwah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam mengajak pada mereka menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'al qamara fihinna nura, dan seterusnya. Ini ayat Al-Quran dalam surah Nuh alaihissalam. Allah ceritakan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam, gambaran kepada ini umat. Jadi Allah tidak menceritakan bagaimana sholatnya Nabi Nuh alaihissalam, zakatnya umat Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana puasa mereka, tidak. Justru Allah ceritakan apa? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitulah Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Allah ceritakan bagaimana Nabi Hud alaihissalam mendakwahin kaum Ad. Beliau katakan, ya qaum istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum. Nabi Hud alaihissalam katakan kepada kaumnya, hendaklah watubu ilaihi yaghfir lakum wa yazidkum quwwatan min quwwatikum. Wahai kaumku, hendaklah kamu istighfar, bertobat, nanti Allah akan berikan kekuatan, yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nanti Allah akan menambahkan kekuatan kamu. Ini kaum Ad sudah orangnya kuat-kuat betul, tapi kalau mereka istighfar, bertobat, semakin ditambahkan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran kebanyakannya menceritakan dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menceritakan syariah nabi-nabi yang terdahulu, bagaimana salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, tapi Allah ceritakan pada ini umat dalam Al-Quran adalah bagaimana dakwahnya para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hijrat kiai. Beliau katakan begitu pula Al-Quran telah menceritakan bagaimana dakwah Nabi kita Muhammad SAW saat-saat di kota Mekah. Jadi Allah tidak menceritakan bagaimana sholat, puasa, zakat dan haji selama di kota Mekah. Belum ada perintah-perintah tadi untuk mengerjakan sholat 5 waktu ataupun zakat, puasa. Tapi Allah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Sepertinya firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wahai Muhammad, ajaklah mereka sallallahu alaihi wasallam, ajaklah mereka ke jalan Rabb kamu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Begitu pula hadirin Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu pada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Begitu pula ayat-ayat yang lain, fasbir sabran jamila, sabar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah Allah ceritakan bagaimana Nabi SAW berdakwah dalam Al-Quran. Bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada beberapa orang yang kuat-kuat mulai masuk Islam, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka ingin segera untuk berperang, mengangkat pedang untuk melawan kaum Quraisy yang menghalang mereka. Tapi Allah katakan, kufu aidiakum, tahan tangan kalian.
Jadi jangan mudah-mudah untuk mengangkat pedang, untuk melawan musuh dengan pedang, untuk membunuh mereka. Diperintahkan, jadi di Mekah adalah perintah menahan tangan, bersabar dalam dakwah agama Allah, disiksa ataupun dihalang-halangi. Jangan mudah-mudah untuk mengangkat pedang tersebut. Jadi selama di Mekah hadirin, Allah ceritakan bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, disuruh mereka untuk bersabar. Kemudian ketika tantangan begitu banyaknya, tadi mengangkat pedang pun dilarang, disaran diperintahkan untuk mengalah, berhijrah dulu meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah. Padahal Allah mampu untuk membantu Nabi Muhammad SAW selama di Mekah untuk sebarkan agama di sana. Tapi Allah perintahkan Nabi SAW untuk meninggalkan dulu kampung halaman, meninggalkan negeri yang dicintai oleh kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini hadirin pelajaran bagi umat sampai di hari kiamat, bahwasanya bukti benarnya iman seseorang pada Allah, dia siap untuk berpisah dengan apapun yang dia cintai. Tidak ada negeri yang paling dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW kecuali kota Mekah. Tapi diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah demi untuk iman. Begitulah para sahabat yang lain diperintahkan untuk berhijrah, tadinya ke Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini menjelaskan bahwasanya ini agama disebarkan dengan kelembutan, kasih sayang. Di awal-awal dilarang dulu untuk melawan musuh dengan mengangkat pedang, tapi diperintahkan untuk berhijrah ke tempat yang lain untuk membuat suasana agama di sana. Hadirin, tadi saya katakan bahwa dalam Al-Quran, jadi kata-kata yang Allah gunakan untuk ini umat, Allah gunakan sebagaimana Allah gunakan para anbiya wajtabakum, dia telah memilih kalian. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang ini umat, bu'istum muyassirin wa mu'az, kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi ketika pergi ke negara-negara luar, ke negara musuh, ketika dikatakan oleh mereka, orang Persia, kenapa kalian datang ke kampung kami, ke negeri kami untuk apa? Maka mereka kata, ibta'atsan Allah, Allah telah menghantar kami kemari. Ibta'atsa, ini kata-kata diutus, nah, sebagaimana para anbiya. Jadi para sahabat Nabi mengatakan, kami bukan diutus oleh Rasulullah, bukan diutus oleh Umar, tapi ibta'atsan, kami dihantar oleh Allah, diutus oleh Allah. Untuk apa? Linukhrija man syaa' min ibadil ibad. Untuk dikeluarkan, untuk mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki dari penyembahan kepada hamba ila rabbil ibad, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menuju ke dunia ila sa'atil akhirat, dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Wa min jarul adil ila Islam, dari kepalsuan agama kepada adilnya Islam. Jadi para sahabat Nabi menjelaskan kepada umat, dua perkara beliau katakan. Pertama, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk apa tadi, dengan tiga misi. Bagaimana mengalihkan hati manusia dari penyembahan kepada makhluk kepada Khalik, daripada kepalsuan ideologi atau agama kepada benarnya Islam, dan dari kesempitan dunia kepada luasnya akhirat. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi mengiklankan kepada umat waktu itu seluruh dunia, innama himamuna al akhirah, sesungguhnya target kami, tujuan kami hanyalah akhirat. Jadi hadirin para sahabat Nabi, Allah pahamkan bahwasanya tujuan daripada hidup mereka di dunia adalah untuk melanjutkan kerjanya para anbiya sallallahu untuk berdakwah. Maka keperluan hidup mereka ringankan, mereka sedikitkan. Makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah dan perkawinan. Mereka gunakan ini pembiayaan untuk sedikit-sedikitnya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Tapi mereka gunakan waktu sebanyak-banyaknya, harta digunakan sebanyak-banyaknya untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajib, walaupun mereka makannya sedikit, begitu pula rumah mereka pun sederhana, tapi Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Allah berikan kekuatan luar biasa, berkat mereka betul-betul mentawajjahkan diri mereka untuk tujuan agama. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan, beberapa biji korma saja. Tetapi dalam perang Khaybar, ketika beliau membuka itu Khaybar, dan begitu pula perisai beliau sudah hancur karena begitu banyaknya tebasan-tebasan daripada pedang orang Yahudi beliau tahan. Akhirnya beliau cabut itu pintu gerbang Khaybar tadi untuk menjadi perisai dalam peperangan tersebut. Dan ternyata setelah selesai peperangan itu pintu tadi diangkat oleh 40 orang, nggak bisa. Tapi Sayyidina Ali sendiri bisa mengangkatnya tersebut. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, itu pendekarnya Yahudi namanya Marhab laknatullah alaih, dia menantang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk perang tanding. Bahkan dia mengatakan, saya ini adalah panglima perang yang disegani, ditakuti. Dia mengucap berkuar begitu.
Tapi Sayyidina Ali katakan, saya adalah orang yang dikatakan diberikan nama oleh ibu saya Haidarah, singa yang pemandangannya sangat menakutkan, menyeramkan orang-orang dan enggak pernah mundur dalam peperangan, senantiasa menebas atau akan membunuh musuh-musuhnya tadi. Hadim subhanahu wa ta'ala dalam pertarungan itu berhak bisa dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadim subhanahu wa ta'ala kekuatan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali bukan karena stamina makan-makan yang enak-enak, tidak. Bahkan sering Sayyidina Ali lapar, Fatimah pun lapar, Hasan Husain pun lapar. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk untuk membantu Nabi dalam kerja dakwah, melihat anaknya lapar, sini lapar, beliau juga pergi ke kebun Yahudi untuk kerja selama di Madinah tadinya. Maka beliau pun mendapatkan upah 1 ember dengan satu disiramkan air ke itu kebun korma, 1 biji korma bayarannya. Setelah kerja lebih kurang 16 sampai 17 ember mendapatkan 17 korma. Beliau katakan ini sudah cukup untuk aku dan juga anak-anakku, istriku dan anak-anakku. Itu orang Yahudi begitu melihat baiknya kerja Ali radhiyallahu anhu, beliau katakan, wahai Ali, kerja lagi, tambah lagi, nanti akan aku berikan upah 1 ember dengan 2 biji korma. Sampai ditawarin sampai 5 biji korma. Jadi gajinya meningkat. Tapi Ali katakan tidak, sudah cukup ini berapa biji korma untuk saya dan istri saya tidak perlu lagi untuk mensemangatkan diri untuk bekerja menambahkan keuangan atau menambahkan korma tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi kehidupan mereka sangat sederhana, makannya sangat sederhana, tetapi berkat mereka mentawajuhkan diri mereka dalam usaha agama, maka Allah berikan kekuatan yang luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu betul-betul menyibukkan diri mereka dalam di samping berdakwah juga mendekatkan diri kepada mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah solat memang sudah ada sejak di kota Mekah, walaupun belum 5 waktu itu, tapi sudah ada perintah untuk mengerjakan solat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka para sahabat Nabi punya perhatian yang betul-betul besar kepada solat. Bahkan sampainya di Madinah sudah ada perintah untuk mengerjakan solat berjamaah, maka mereka solat berjamaah. Bahkan begitu kuatnya keadaan solat berjamaah di kota Madinah sampai-sampai orang munafik mereka pun berat untuk menampakkan kemunafikannya, ikut juga salat berjamaah dengan Nabi dan para sahabat di Masjid Nabawi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW punya perhatian yang besar kepada salat. Bahkan apabila mendapatkan suatu kesusahan langsung beliau salat. Begitu pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini perintah salat, perintah yang besar. Sampai-sampai Nabi katakan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat dengan bersengaja, dia termasuk orang kafir. Walaupun penafsiran ulama ada 2 nih. Penafsiran secara literal Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain, orang yang meninggalkan sholat dia jadi murtad. Tapi yang lain mengatakan maksudnya kalau dia meyakini sholat sudah tidak wajib lagi, dia termasuk orang-orang yang murtad. Yang jelas hadirin subhanahu wa ta'ala, begitu besarnya penekanan pentingnya sholat dalam kehidupan tersebut. Maka Nabi telah membentuk para sahabat radhiyallahu anhum, di samping mereka mengajak dan mengajak orang kepada Allah, mereka juga menyibukkan diri dalam beribadah, khususnya yang namanya sholat. Karena kalau sudah sholat benar, kehidupan di luar sholat pun akan benar juga. Hadirin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, karena mereka terjun setiap hari dalam medan dakwah, maka Allah jadikan mereka asbab tersebarnya agama di mana-mana. Tapi yang penting sekali, ketika mereka terjun dalam medan dakwah, iman mereka hari demi hari dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa ditegakkan oleh Nabi SAW dalam medan dakwah. Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia menceritakan bagaimana awal Islam dia sebagai seorang penyair. Ketika datang di kota Mekah, maka orang Mekah katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu, di kota kami, di kota Mekah ini ada orang yang memecah belah di antara kami, persatuan kami, dia membawa agama yang baru, maka kamu jangan mendengarkan dia. Tufail katakan, begitu orang Quraisy tadi mempromosikan akan kejelekan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, memberikan was-was, sehingga saya pun akhirnya buat keputusan tidak akan mau mendengar ucapan ini orang, itu Nabi kita Muhammad SAW, sampai beliau letakkan kapas di telinganya. Tetapi ketika Tufail bin Amr Ad-Dawsi masuk Masjidil Haram, dia dapatkan Nabi sedang sholat, dan dia perhatikan wajah Nabi SAW. Waktu itu Nabi nggak ngantuk, Pak. Betul-betul tegar dalam sholat, jangan ngantuk, Pak, bangun. Jadi dia perhatikan, beliau katakan ini bukan wajahnya orang pendusta, bukan wajah orang pendusta, wajah orang baik. Maka dia pun duduk di samping Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat. Apa yang terjadi, Pak? Suara hak, suara Nabi SAW membaca Al-Quran menembus kapas yang ada di telinganya Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu.
Sehingga beliau katakan ini ayat-ayat yang dia baca bukan ucapan manusia. Saya tahu betul bagaimana ucapan manusia karena dia ahli syair. Maka hati Allah Subhanahu wa taala akhirnya ketika Nabi SAW pulang dia ikuti sampai Nabi SAW di rumah dia. Kemudian dia jelaskan apa yang terjadi dan ternyata Nabi SAW dakwah sehingga Tufail bin Amr pun akhirnya masuk Islam. Kemudian dia minta izin pada Nabi SAW untuk membawa agama ke kampung dia tersebut dan diizinkan. Ternyata setelah gerak dan gerak sekian lama dia membawa lebih 80 kepala keluarga untuk masuk Islam di kota Madinah sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi diberikan kekuatan iman oleh Allah dengan ini kerja dakwah. Begitu pula satu orang sahabat namanya Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Dia ini orangnya suka bercanda, suka muda. Bahkan para sahabat kadang-kadang sepertinya merasa tidak enak dengan seringnya dia bercanda-bercanda ini. Tapi Nabi katakan biarkan. Itu dia punya kekuatan iman yang luar biasa. Suatu saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau membawa rombongan, ternyata ditawan oleh tentara Romawi. Dibawa itu Abdullah kepada raja. Kata raja, "Wahai Abdullah, separuh kerajaanku akan aku berikan kepada kamu dengan syarat kau tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Pindah agama ke agama Nasrani, diberikan separuh kerajaan Romawi. Maka Abdullah katakan, jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaan yang kau miliki plus ditambah lagi dengan seluruh negara-negara Arab yang kamu kuasai untuk kau berikan kepada aku agar meninggalkan agama kekasihku Muhammad SAW, walaupun hanya satu kedipan mata saja saya tidak akan tinggalkan. Jadi bagaimana kekuatan imannya para sahabat, karena mereka tiap dakwah dan dakwah, mereka tetap akan bertahan dalam iman walaupun dengan ancaman, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi. Beliau katakan hari ini umat ketika menjauh daripada usaha dakwah, maka dengan tawaran uang sedikit saja mereka sudah pindah agama. Benda-benda yang kecil, bahkan begitu pula hadirin dengan tergiur kepada keuntungan yang sedikit, mereka siap menjual agamanya. Sebagaimana telah sabda Nabi kita Muhammad SAW, nanti akan datang suatu masa di mana orang pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir dia. Begitu pula sore hari dia beriman, wa yumsik mu'minan wa yasbihu kafiran, tapi pagi hari ternyata dia kafir. Jadi cepat sekali perubahan. Di pagi hari beriman, sore sudah kafir, ataupun sore beriman, pagi sudah kafir. Dia menjual agamanya untuk sedikit keuntungan dunia. Pedagang, dia menjual barang, pada itu barang cuma 10.000 saja, dia katakan 12.000. Saya beli 12.000 modalnya, padahal modalnya nggak sampai 10.000. Akhirnya orang pun berat untuk menawar kurang daripada 12, hanya ditawar 13.000 saja, dikatakan silakan ambil. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan uang 2.000 perak saja dia siap berdusta, melanggar agama. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, sedikit keuntungan-keuntungan duniawi dapatkan oleh para pedagang tadi dengan menjual agama atau dengan berdusta, karena mereka bersumpah dengan demi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para sahabat Nabi radhiyallahu tidak mau menjual iman mereka walaupun dengan seluruh kerajaan di dunia ini. Kenapa hadirin kekuatan iman tersebut diberikan oleh Allah? Karena mereka setiap hari terjun dalam medan dakwah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya, apakah para sahabat Nabi juga biasa bercanda satu sama lain? Iya, mereka juga bercanda juga. Tetapi saat-saat mereka bercanda, iman mereka di dalam hati lebih kuat daripada gunung tersebut. Zahirnya mereka bercanda satu sama lain, tapi kekuatan iman mereka betul-betul melebihi daripada kekuatan gunung tersebut. Kenapa hadirin? Karena setiap hari para sahabat Nabi terjun dalam medan dakwah. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu betul-betul mereka terjun dalam medan dakwah dan jadikan dakwah sebagai maksud daripada hidup mereka ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan iman yang luar biasa. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala beliau katakan bahwasanya dakwah ini merupakan tugas yang utama daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah adalah ciri, sebagaimana polisi tentara punya ciri, punya baju dan sebagainya. Tapi hadirin kerja mereka adalah apa? Kerja polisi, apa kerja tentara. Sama ini umat juga, mereka punya ciri, salat, puasa, zakat dan haji, ciri umat. Sedangkan tugas di umat adalah untuk mengajak manusia berbuat berbuat ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu mereka telah terjun untuk mengajak manusia taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hari demi hari iman mereka ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Hari ini orang mengatakan ini dakwah kan sunnah saja atau sebagian saja, padahal ini sebenarnya dakwah yang merupakan fardu ain daripada setiap orang tersebut, agar mereka mengajak orang lain untuk taat pada Allah. Kenapa?
Karena Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi menjaga keluarga kita, anak-anak kita daripada api neraka merupakan suatu fardhu ain, kewajiban. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini ayat memerintahkan kepada kita untuk mendakwahin anak kita, istri kita, bahkan umat manusia semuanya, jangan sampai ada satu orang pun yang masuk masuk api neraka. Menghindarkan diri pada api neraka ini bukan merupakan fardu kifayah ataupun amal sunnah, tapi merupakan fardu ain daripada setiap orang. Nah, hadirin Subhanahu wa taala, jadi kalau kita pahami sebenarnya ini umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat sebagian saja yang diperintahkan untuk berdakwah, tapi semuanya, karena diwajibkan semua untuk mencegah diri mereka daripada azab api neraka jahanam. Hadirin Allah, dengan dakwah ada, maka iman hari demi hari akan kuat dan iman akan tersebar. Tapi kalau dakwah ditiadakan, iman akan melemah dan melemah, bahkan umat akan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu hadirin Allah, bagaimana kita berkumpul di sini ini, tujuannya untuk memahamkan dalam diri kita kewajiban saya selain sholat, puasa, zakat dan haji ini ibadah, tapi harus saya mendakwakan. Karena iman tidak mungkin terhujam dalam hati tanpa pengorbanan. Beliau katakan tadi, beberapa orang Badui, orang datang kepada Nabi SAW mengatakan, qalatil a'rabu amanna, ya Rasulullah, kami telah beriman. Allah katakan, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka, Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, cuman ucapkan saja kami telah masuk Islam. Jadi hadirin, ketika orang mengucapkan syahadat, dia masuk Islam, tapi belum lagi beriman. Walamma yadkhulu fi qulub, iman belum terhunjam ke dalam hati kalian. Jadi hadirin, dengan mengucapkan syahadat baru masuk Islam, tapi belum dikatakan orang tersebut beriman yang benar. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan sia-siakan ketaatan kalian tersebut. Dan Allah jelaskan siapa sebenarnya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah shadiqun. Sesungguhnya yang namanya orang beriman adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada keraguan di hati mereka, dan memperjuangkan agama dengan harta dan diri mereka, maka mereka lah orang yang benar. Jadi hadirin Allah, iman tidak mungkin terhunjam dalam hati kalau kita belum memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan beribadah saja iman masih labil. Tapi ketika ini umat wajahadu bi amwalihim fi sabilillah ulaika shadiqun. Mereka kalau sudah memperjuangkan ini agama dengan harta diri mereka sendiri, baru diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau katakan, ketika para sahabat Nabi terjun dalam medan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang pertama, iman mereka semakin dikuatkan oleh Allah, dihujamkan dalam hati mereka. Dan sebagaimana tadi dikatakan, tidak mungkin iman orang akan kuat tanpa dia terjun dalam perjuangan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, ketika ditawari kerajaan, dia tidak terkesan, enggak mau dia. Bahkan kata raja, kalau gitu kamu saya bunuh. Dia katakan, ya silakan, itu yang saya cari. Jadi kekuatan iman tadi menyebabkan mereka tidak terkesan dengan tawaran, juga tidak terkesan dengan ancaman. Akhirnya dia untuk menguji benar enggak Abdullah bin Hudzafah dengan kata-kata dia tadi, diambil 2 tawaran orang beriman, kemudian diletakkan kawah yang besar, dinyalakan api sehingga mendidih itu air. Salah satu tawanan diterjunkan ke sana, meninggal dunia dia dalam kawah yang besar tadi. Ternyata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis dia. Ketika menangis, dibawa lagi kepada raja, dikatakan, wahai raja, itu Abdullah ternyata menangis dia. Ketakutan juga kalau diterjunkan ke dalam kawah tadi. Maka setelah di depan raja ditanya, wahai Abdullah, kenapa kamu enggak sejak tadi mau masuk agama Nasrani? Baru sekarang setelah melihat teman kamu diceburkan baru kamu menyesal. Dia katakan, saya tidak menyesal. Saya tidak menangis karena takut dilemparkan dalam kawah tersebut, tidak. Lantas kenapa kamu menangis? Saya menangis kenapa? Saya menyesal hanya punya satu ruh saja. Sedangkan saya ingin berhayal atau berangan-angan agar diberikan oleh ruh kepada saya sejumlah bulu-bulu ada di badan saya ini. Rambut dan lain sebagainya, supaya nanti kalau sudah diceburkan, hidup lagi, diceburkan, semua ruh saya mati, saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hadirin bagaimana kekuatan imannya para sahabat Nabi, tidak terkesan dengan tawaran, juga tidak terkesan dengan ancaman. Satu orang sahabat Nabi yang lain ditawan juga oleh kerajaan, oleh raja, kemudian untuk memancing dia tadi dimasukkan dalam ruangan di sel, kemudian wanita telanjang yang cantik betul dimasukkan dalam sel itu juga. Tapi aneh, sahabat Nabi paham betul apa yang Allah firmankan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim.
Katakan pada orang beriman, wahai kekasihku Muhammad SAW, agar tundukkan pandangan mereka. Maka para sahabat ini, sahabat Nabi tadi, ketika dimasukkan itu wanita dalam kamar dia tadi, dia enggak terkesan, enggak memandang. Karena menjaga pandangan dia, menjaga kemaluan dia, tidak berbuat zina. Sampai 3 hari berturut-turut itu wanita menggoda, ternyata tidak bisa berbuat apa, dia tidak melakukan apa-apa juga. Hanya setelah 3 hari ditanya oleh itu wanita oleh rajanya, bagaimana dengan tawaran kita? Dia katakan, saya tidak tahu dia ini batu atau pohon. Enggak terkesan dengan kecantikan itu wanita, padahal sudah di kamar sendirian saja. Jadi hati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi diberikan kekuatan iman di Allah, sehingga iman mereka mampu untuk mencegah daripada perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Hati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita ingin cari, Pak. Kenapa kita keluar dari kewajiban Allah? Supaya iman kita kuat, sehingga nanti iman kita akan mendorong kita untuk berbuat ma'ruf, bahkan nanti iman kita akan menghalang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati seorang pedagang umpamanya, dia tidak akan menipu langganan dia. Barang yang baik dikatakan ini yang baik. Kalau ada aib daripada barang dia, dia jelaskan ini barang saya ini ada cacatnya sedikit demikian, walaupun itu mengurangi keuntungan dia. Secara materi dia untungnya kurang karena dia menampakkan aib daripada barang dagangan tadi, tapi dia mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itu dia tidak mau menipu langgarannya hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa yang menghalang dia untuk menipu orang? Karena kekuatan iman. Begitu pula siapa saja kalau sudah iman terhunjam di hati ini, maka dia tidak akan berani untuk berbuat melanggar hukum-hukum Allah karena merasa dikontrol oleh Allah senantiasa. Jadi beliau katakan, hadirin, ini iman merupakan motor yang akan menggerakkan orang untuk mentaati perintah Allah, dan juga merupakan perisai yang menghalang orang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka para sahabat Nabi katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami lebih dahulu belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Maksudnya sebelum mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, mereka telah belajar iman, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati, yakin pada Allah, akan orang mudah untuk mengamalkan sholat, puasa, zakat, haji. Perintah apapun datang setelah iman terhunjam akan mudah untuk diamalkan. Tetapi kalau dia tidak belajar iman, tidak menanamkan keyakinan pada Allah, nanti datang perintah-perintah Allah, dia malas untuk mengerjakannya. Bahkan iman dia tidak menghalang dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadirin Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi ketika mereka diajarkan iman oleh Rasulullah SAW, yakin pada Allah sebagainya, maka datang perintah sholat mereka lompat-lompat, gembira betul. Ketika turun perintah sholat mereka bukan sedih, maka gembira betul. Hari ini kita mendengar azan, sedih betul, kok azan lagi dan sebagainya. Begitu pula hadirin turun tentang perintah hijab di malam hari, agar ya ayuhan nabi qul li azwajika wa nisa'il mu'minina 'alaihim min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu, dan kepada semua wanita beriman untuk mengulurkan pakaian mereka atas wajah-wajah mereka semua. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Aisyah katakan, pagi hari setelah turun itu ayat, wanita-wanita di kota Madinah seperti burung gagak, berpakaian hitam, menutup auratnya dengan sempurna. Satu orang wanita yang biasa dia pergi sholat subuh ke masjid, di pertengahan jalan dia masih pakai jilbab saja, mukanya masih terbuka, tidak pakai hijab sempurna. Anak kecil menegur dia, wahai ibu, kenapa apa ibu tidak tahu tadi malam sudah turun ayat tentang hijab, tentang wajibnya pakai purdah tadi? Maka itu ibu gemetar, dia ketakutan, duduk di jalan. Dia katakan, saya tidak mendengar. Mungkin dia wanita janda sehingga suaminya tidak ada yang menyampaikan pada dia tadi. Maka dia katakan, kalau begitu wahai anak, tolong kamu ambilkan pakaianku yang satu di rumahku untuk aku sempurnakan menutup ini kamu wajah tadi. Itu anak kecil katakan, kenapa ibu tidak pulang saja sendiri ke rumah, kan lebih mudah mengambil. Dia katakan, sekarang saya sudah mendengar hukum Allah untuk menutup aurat tadi. Kalau saya berangkat ke rumah saya kembali, berarti langkah-langkah saya langkah-langkah maksiat, beliau katakan. Jadi bagaimana hadirin yang Allah, para sahabat dan juga sahabiah, kalau sudah mendengarkan firman Allah datang, karena iman sudah terhunjam di hati, mudah mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika turun larangan tentang khamar di kota Madinah, maka para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Allah, "Fal antum muntahun?" Apa kalian mau berhenti? Langsung ketika ada jamuan minum khamar, ketika itu ayat dibacakan dan orang keliling kota Madinah berjaulah, ala innal khamra qad harimat, ala innal khamra qad harimat,
Bukankah khamar telah diharamkan? Khamar telah diharamkan. Orang jauhlah keliling untuk menyampaikan itu ayat keliling kota Madinah. Maka yang sedang bawa baki langsung dilemparkan itu khamarnya tadi. Yang punya tong-tong khamar langsung dipecahkan sehingga banjir selama 2 hari 2 malam di kota Madinah. Begitu pula hadirin yang sedang meminum dimuntahkan. Yang sudah terlanjur masuk dia masukkan jarinya sampai dia muntahkan. Jadi bagaimana para sahabat Nabi ketika turun ayat Al-Quran langsung mereka mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena iman sudah terhunjam dalam hati mereka. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini beliau katakan yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini bagaimana kita belajar dan belajar iman, Pak. Kita keluar dari keluarga Allah supaya nanti kalau sudah iman terhunjam mudah melaksanakan semua hukum-hukum Allah, mudah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, mudah, haji mudah, semua akan mudah. Begitu pula kita akan mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berzina, tidak akan memandang perempuan yang bukan mahram dia. Begitu pula hadirin tidak akan melakukan pencurian, riba dan lain sebagainya. Jadi yang menghalang manusia, yang mendorong manusia untuk beramal adalah iman. Yang menghalang manusia untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah juga adalah iman. Jadi beliau katakan hadirin, ini iman merupakan motor yang akan menggerakkan orang untuk mentaati perintah Allah dan juga merupakan perisai yang menghalang orang dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka para sahabat Nabi katakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami lebih dahulu belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Maksudnya sebelum mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, mereka telah belajar iman, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau sudah iman terhunjam di hati, yakin pada Allah, kan orang mudah untuk mengamalkan salat, puasa, zakat, haji. Perintah apapun datang setelah iman terhunjam akan mudah untuk diamalkan. Tetapi kalau dia tidak belajar iman, tidak menanamkan keyakinan pada Allah, nanti datang perintah-perintah Allah dia malas untuk mengerjakannya. Bahkan iman dia tidak menghalang dia dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi ketika mereka diajarkan iman oleh Rasulullah SAW, yakin pada Allah sebagainya, maka datang perintah sholat mereka lompat-lompat, gembira betul. Ketika turun perintah sholat mereka bukan sedih, maka gembira betul. Hari ini kita mendengar azan sedih betul, kok azan lagi dan sebagainya. Begitu pula hadirin turun tentang perintah hijab di malam hari. Agar ya ayuhan nabi qul li azwajika wa nisa'il yudnina 'alaihim min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu dan kepada semua wanita beriman untuk mengulurkan pakaian mereka atas wajah-wajah mereka semua. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, Aisyah katakan pagi hari setelah turun itu ayat, wanita-wanita di kota Madinah seperti burung gagak, berpakaian hitam, menutup auratnya dengan sempurna. Satu orang wanita yang biasa dia pergi sholat subuh ke masjid, di pertengahan jalan dia masih pakai jilbab saja, mukanya masih terbuka, tidak pakai hijab sempurna. Anak kecil menegur dia, wahai ibu, kenapa apa ibu tidak tahu tadi malam sudah turun ayat tentang hijab, tentang wajibnya pakai purdah tadi? Maka itu ibu gemetar, dia ketakutan, duduk di jalan. Dia katakan, saya tidak mendengar. Mungkin dia wanita janda sehingga suaminya tidak ada yang menyampaikan pada dia tadi. Maka dia katakan, kalau begitu wahai anak, tolong kamu ambilkan pakaianku yang satu di rumahku untuk aku sempurnakan menutup ini kamu wajah tadi. Itu anak kecil katakan, kenapa ibu tidak pulang saja sendiri ke rumah, kan lebih mudah mengambil. Dia katakan, sekarang saya sudah mendengar hukum Allah untuk menutup aurat tadi. Kalau saya berangkat ke rumah saya kembali, berarti langkah-langkah saya langkah-langkah maksiat, beliau katakan. Jadi bagaimana hadirin yang Allah, para sahabat dan juga sahabiah, kalau sudah mendengarkan firman Allah datang, karena iman sudah terhunjam di hati, mudah mereka untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika turun larangan tentang khamar di kota Madinah, maka para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Allah, "Fal antum muntahun?" Apa kalian mau berhenti? Langsung ketika ada jamuan minum khamar, ketika itu ayat dibacakan dan orang keliling kota Madinah berjaulah, ala innal khamra qad harimat, ala innal khamra qad harimat. Bukankah khamar telah diharamkan? Orang jauhlah keliling untuk menyampaikan itu ayat keliling kota Madinah. Maka yang sedang bawa baki langsung dilemparkan itu khamarnya tadi. Yang punya tong-tong khamar langsung dipecahkan sehingga banjir selama 2 hari 2 malam di kota Madinah. Begitu pula hadirin yang sedang meminum dimuntahkan. Yang sudah terlanjur masuk, dia masukkan jarinya sampai dia muntahkan. Jadi bagaimana para sahabat Nabi ketika turun ayat Al-Quran langsung mereka mudah untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena iman sudah terhunjam dalam hati mereka.
Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ini beliau kata yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita belajar dan belajar iman, Pak. Kita keluar dari keluarga Allah, supaya nanti kalau sudah iman terhunjam, mudah melaksanakan semua hukum-hukum Allah, mudah untuk mengerjakan sholat, puasa, zakat, mudah, haji mudah, semua akan mudah. Begitu pula kita akan mudah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berzina, tidak akan memandang perempuan yang bukan mahram dia. Begitu pula hadirin tidak akan melakukan pencurian, riba dan lain sebagainya. Jadi yang menghalang manusia, yang mendorong manusia untuk beramal adalah iman. Yang menghalang manusia untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah juga adalah iman. Beliau katakan hadirin subhanahu wa taala, beliau katakan tadi ketika para sahabat Nabi dakwah, iman mereka dikuatkan oleh Allah, maka ibadah mereka juga baik. Akhirnya apa? Akhlak mereka juga jadi baik. Kehidupan para sahabat mengkopi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW yang betul-betul menunjukkan akhlak yang benar dalam kehidupan, bermuamalah, bermuasyarah. Sehingga para sahabat Nabi ketika pergi kemana-mana negara, ditanya orang, kemana arah dakwah kamu itu kemana? Maka mereka katakan, kunu mislana, jadilah kalian seperti kami. Jadi kehidupan para sahabat Nabi betul-betul mengkopi kehidupan Nabi SAW, baik dalam ibadah mereka, dalam bermuasyarah, bermuamalah dan sebagainya. Sehingga hadirin mereka bergerak, tapi ada contoh dalam kehidupan mereka. Mereka katakan kunu mislana, jadi kalian seperti kami. Bahkan para sahabat Nabi hanya dimuliakan orang di mana-mana. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau usaha atas iman tidak ada, dakwah tidak ada, iman lama-kelamaan akan melemah dan melemah. Jangankan untuk menarik orang lain kepada Islam, dirinya sendiri Islam hampir keluar dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang terjadi Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Israelnya adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itulah anak-anaknya para anbiya. Tapi karena usaha atas iman sudah tidak ada lagi, mereka akhirnya melemah sampai akhirnya apa yang terjadi, mereka menjadi TKI daripada Fir'aun. Bahkan ada yang menjadi TKW juga. Jadi mereka menjadi hamba-hamba, menjadi budak-budak, menjadi tukang-tukangnya Fir'aun karena mereka telah meninggalkan agama. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada Bani Israel, wa idh anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudzabihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi ketika Allah ingatkan kepada Bani Israel, ketika iman kamu lemah dan lemah jauh dari agama, sehingga Allah kirimkan Fir'aun. Jadi sebenarnya bukan Fir'aun yang berbuat sendiri, Allah kirimkan sengaja raja-raja yang zalim kepada Bani Israel untuk menyiksa mereka, membunuh putra-putra mereka, anak-anak laki, dan juga menjadikan wanita-wanita mereka tidak dibunuh, tetapi dan wanita tersebut untuk pelampiasan nafsu syahwat saja, untuk sepertinya dimanjakan, dipeliharakan, tapi sebenarnya tidak. Mereka juga adalah membodohi daripada Bani Israel. Itu wanita-wanitanya dipajang di mana-mana, diadakan pemilihan ratu kecantikan di setiap daerah, bahkan ada Miss Universe dan sebagainya, tapi bukan untuk memuliakan, untuk dijadikan tumbal, nanti dikasihkan kepada jenderal-jenderal, kepada hadiah buat orang tertentu, bahkan terakhirnya dijadikan untuk tumbal, dipersembahkan kepada dewa Sungai Nil. Ini hadirin Allah, kenapa laki-lakinya dibunuh, perempuannya dilecehkan begitu? Karena mereka jauh daripada agama. Hari ini juga kalau umat Islam betul-betul berkorban untuk agama Allah, nanti selain daripada akhlak mereka akan baik, kehidupan mereka akan baik, sehingga menjadi contoh untuk orang lain. Tapi kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, maka ini umat Islam di mana-mana dihinakan. Mereka menjadi budak-budak daripada atau menjadi buruh-buruh daripada orang kafir saja. Bahkan putri-putri mereka atau wanita mereka menjadi terhinakan dalam kehidupan. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau katakan kalau kita terjun dalam medan dakwah ini ada dua keuntungan. Yang pertama akan menjadi asbab hidayah. Dengan asbab hidayah, di mana-mana ketika ini umat bergerak menjadi asbab hidayah tersebar. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pergi kemana-mana, jumlah mereka sedikit, 124.000. Berapa? Tapi mereka bergerak jadi asbab hidayah di mana-mana. Pergi ke negeri Syam jadi asbab hidayah, pergi ke timur jadi asbab hidayah. Sehingga orang berbondong-bondong iman Islam karena para sahabat Nabi tidak hanya pandai berbicara, tapi pandai mencontohkan agama dalam kehidupan. Yang kedua, Allah taskhirkan, Allah tundukkan alam kepada para sahabat Nabi. Dimanapun mereka bergerak, walaupun fasilitas mereka sangat sedikit, tapi Allah tundukkan angin buat mereka, api buat mereka, bahkan juga Allah tundukkan air buat mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi gunung Merapi keluar dari kota Madinah, bahkan itu lava akan menuju kota Madinah, beliau masuk masjid, dipanggil Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, berkata, "Wahai Tamim, qum ilan nar, bangun kamu, kembalikan itu lava ke dalam gunung tadi." Beliau katakan, "Wahai Amirul Mukminin, siapa saya dan apa saya ini?" Beliau katakan, "Cepat kamu kembalikan." Maka Tamim pun akhirnya memburu atau menghalau itu lava tadi,
sebagaimana menghalau binatang, sehingga itu api masuk kembali ke dalam lubangnya tersebut. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, beliau berbicara di kota Madinah, bisa mengomando tentara yang jauh di Irak sana, selama lebih kurang 1000 km jaraknya tersebut. Bahkan air Allah tundukkan kepada para sahabat, mereka berjalan di atas lautan sama dengan berjalan di atas daratan. Ini semua Allah tundukkan alam kepada para sahabat Nabi karena mereka bergerak. Ini keuntungan yang kedua. Yang ketiga hadirin, berkat dakwah yang dikerjakan oleh para sahabat kemana-mana sehingga terjadi keamanan. Perampok-perampok, pencuri-pencuri ikut masuk Islam, bahkan menjadi karkun-karkun hadirin, menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul keamanan di dunia tanpa ada memperbanyak polisi tentara, tapi para penjahat-penjahat sendiri hanya masuk Islam sehingga keamanan pun terjadi. Yang keempat, berkat mereka dakwah dan dakwah Allah muliakan, berikan kemuliaan. Bagaimana mereka yang tadinya dihinakan di tengah-tengah masyarakat dunia, sekarang dimuliakan. Bilal radhiyallahu an, tadinya hamba sahaya saja dari Habasyah sana, tapi ketika Bilal terjun dalam medan dakwah dimuliakan menjadi muazin. Bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan Bilal sayyiduna, Bilal ini adalah penghulu kami, hamba sahaya tapi dimuliakan, bahkan suatu saat menjadi gubernur di negeri Syam sana. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, semua sahabat Nabi kemanapun mereka pergi dimuliakan. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, yang terakhir nih, ketika para sahabat Nabi bergerak dan bergerak, terakhir Allah berikan harta kepada para sahabat sehingga mereka tadinya hidupnya miskin dan miskin, tapi mereka berkorban, Allah berikan harta yang banyak. Bahkan itu mahkota tentara Raja Persia Allah diletakkan di bawah kakinya Sayyidina Umar saja, ditendang-tendang. Begitu pula kekayaan-kekayaan diberikan oleh Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau katakan, hadirin subhanahu wa ta'ala, tadi yang terakhir ini umat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada jadi asbab hidayah, dan mereka juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ini alam kepada mereka semua, bahkan diberikan keamanan, kemudian kemuliaan, dijadikan raja-raja, gubernur-gubernur, bahkan diberikan harta yang banyak. Tapi tujuan kita dalam kerja ini bukanlah kedudukan, bukanlah harta, tidak. Itu hanya bonus daripada pengorbanan saja. Hadirin subhanahu wa ta'ala, yang penting bagaimana saya bergerak iman terhunjam di hati. Nanti janji yang utama kita ingin target di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia hanya sebagai bonus saja. Maka beliau katakan, hadirin, maka kerja yang sangat mahal yang menjadikan kita diberikan kemuliaan dunia dan akhirat ya Allah, hendaklah betul-betul kita jadikan sebagai kerja utama, sebagai tujuan hidup kita. Insyaallah kita niatkan demikian. Kemudian hadirin Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita kemari. Sebenarnya bukan kita yang hadir, tapi Allah hadirkan kita dari berbagai tempat, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Ketapang, dari seluruh Kalimantan Selatan sebagainya. Ini Allah hadirkan kita. Maka kehadiran kita kemari Allah sudah datangkan kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Maka hendaklah selama kita mungkin 2 hari saja. Sekarang Kamis, nanti hari Jumat pun sudah selesai. Sebelum daripada kita tutup dengan sholat Jumat bersama-sama. Maka hendaklah kita isi waktu kita dengan baik, amal-amal istimai kita kerjakan. Nanti setelah ini juga hadirin habis sholat sunat 2 atau 4 rakaat sholat duha, kemudian nanti kita akan bermusyawarah, para penanggung jawab kami minta untuk kumpul. Nanti jam 9 kita akan kumpul lagi semuanya, pengarahan kepada petugas-petugas, bagaimana kita menghandle istimai ini. Begitulah nanti akan setelah diberikan pengarahan secara umum, nanti kita bagi-bagi kepada seksi-seksinya, bagian tashkil bagaimana, begitu pula imam muazzin sebagai akan ada arahan tertentu sampai nanti zuhur. Nanti pada zuhur juga nanti ada lagi bayan singkat, kemudian juga asar sudah kita mulai lagi program kita, bayan maghrib, kemudian juga bayan subuh, dan besoknya lagi ada jam 9 lagi ada ta'lim. Kemudian sampai bagaimana kita menghandle ta'lim, sampai zuhur juga ada program lagi asar, kemudian bayan sampai nanti hari Jumat. Ini amal-amal istimewa hendaklah kita ikuti dengan baik insyaallah Pak. Kemudian amal-amal infiradi juga, zikir pagi petang kita jaga, baca Al-Quran sebagainya, dan satu sama lain kita adalah berdakwah. Kemudian kita datang di awal sekarang ini, nanti akan berdatangan lagi lebih nanti sekarang ini dari berbagai tempat. Maka kita yang datang awal ini jangan merasa kita sebagai tamu lagi, tapi kita sebagai ada tuan di rumah. Bersedia insyaallah. Bagaimana kita menjaga kebersihan, kerapian, nanti kawan-kawan yang datang berikutnya kita anggap sebagai tamu kita, kita muliakan dia, kita hormati mereka, kita bagi tahu di mana tempat untuk makan, di mana minum, di mana untuk buang air sebagainya, kamar mandi di mana, WC di bagaimana. Kita minta dia untuk menjaga barang mereka dengan baik. Kita hendaklah kerapian kita beritahukan, kita terima dengan bagus, sehingga setiap orang yang datang senang dengan akhlak kita yang bagus, dengan senyuman kita yang bagus. Mereka pun semangat, walaupun tempatnya mungkin nanti agak panas dan sebagainya,
Tapi dengan lembutnya hati kita, orang pun merasa dingin, capeknya mereka di perjalanan akan hilang dengan kita menerima mereka dengan baik. Insyaallah kita niatkan demikian. Beliau katakan tadi, selain amal istimai kita jaga juga amal infiradi, hendaklah kita jaga. Tadi zikir pagi petang dan sebagainya kita jaga. Kemudian hadirin dakwah infiradi penting sekali. Kita saling dakwah satu sama lain, kita isi waktu saling untuk memberikan targipan satu sama lain. Karena sesuatu ini semakin kita dakwakan, nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan. Kita ingin berangkat ke negara jauh, dakwakan pentingan negara jauh kepada teman kita. Kita ingin berangkat FIB, dakwakan pentingan FIB. Ingin jalan kaki, dakwakan pentingan jalan kaki pada setiap orang. Semakin banyak kita dakwah, semakin Allah berikan taufik kepada kita untuk mengerjakannya. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala. Nanti tamu-tamu berdatangan, maka selain kita istiqbal, kita berikan targipan. Bagaimana setiap tamu yang datang, barangkali ada yang datang cuma hanya untuk hadir saja, bahkan untuk lihat-lihat saja, maka mereka kita muliakan, kita hormati, kemudian kita targib, sehingga mereka datang bukan sekedar datang, tapi juga memberikan waktu untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula katakan kita jaga suasana iman di sini nih, jangan sampai ada yang bawa koran, bawa majalah-majalah, untuk ada berita di dunia macam-macam kecelakaan terjadi, nggak usah. Jadi koran jangan sampai kita baca, begitu pula jangan sampai kita, begitu pula internetnya punya HP macam-macam nih, jangan buka macam-macam itu HP Android dan sebagainya, sehingga nanti akan merusak daripada suasana. Juga jangan sampai kita foto-foto satu sama lain, nggak usah dikomentasikan oleh malaikat saja, kita tidak perlu, foto kesana kemari nggak usah. Maka hadirin subhanahu ini nanti akan mengusir kehadiran para malaikat. Maka jangan sampai saling foto, mungkin mau kenang-kenangan, nanti selfie kecebur di sungai sana, tangkup tiang dan sebagainya, nggak usah. Kita tawajukan diri kita betul-betul untuk agama Allah. Biarkan malaikat saja yang memoto kita ini, mendokumentasikan daripada pertemuan kita siapa para malaikat. Nanti di hari kiamat mudah-mudahan masuk surga, kita minta agar diulang, direplay kembali. Akan ada nanti ulangannya tersebut. Tapi kalau kita yang moto, malaikat katakan nggak ada ulangan buat kamu ini. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita jaga, jangan sampai kita saling foto sana, ingin kumpul-kumpul nanti dengan masyarakat kita berfoto, jangan. Itu tidak ada saling foto-memoto satu sama lain. Begitu pula hadirin subhanahu wa ta'ala, tadi kita jaga barang-barang kita dengan baik dan sebagainya, dan kita ikuti program sampai hari Jumat. Waktu untuk makan, untuk istirahat, sedikit-sedikitnya kita banyakkan waktu untuk dakwah, insyaallah Pak. Baik, habis ini kita sholat 2 atau 4 rakaat sholat duha. Nanti para penanggung jawab provinsi khususnya masing-masing juga penanggung jawab untuk kumpul di sini, kita akan bermusyawarah mengatur program kita. Nanti jam 9 insyaallah akan ada pengarahan seluruh kepada petugas tadi. Masyarakat kita nanti sebagian masih berangkat dari Lombok sekarang, nanti jam setengah 12 mereka sudah sampai. Ini baru 3 orang yang datang, yang lain di perjalanan. Maka insyaallah silakan sholat 2 atau 4 rakaat, habis ini kita akan bermusyawarah. Insyaallah kita niatkan demikian Pak.